Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Dwi Wijaya dengan NIM 2017 150 120. Saya Prodi Teknik Informatika. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktek saya yang telah disetujui oleh pembimbing saya, Bapak Muslim Hidayat, Magister Komunikasi, dengan judul Analisis Perancangan Agrikultur Supply Chain. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang bertempat di bawah garis khatulistiwa, sehingga sebagian besar penduduk Indonesia berpencaharian sebagai petani. Namun, dengan SDM penduduk Indonesia di sektor pertanian yang masih kurang dalam ilmu bercocok tanamnya, dikarenakan masih banyak dari para petani yang berpendidikan rendah, sehingga mengoperasikannya masih menggunakan alat-alat tradisional dan masih minim teknologi yang digunakan oleh para petani. Dengan adanya permasalahan di atas, sebagai analis ingin membuat sebuah aplikasi untuk memudahkan para petani dalam bidang perencanaan bibit, perencanaan obat, perencanaan pupuk, perencanaan tenaga kerja, perencanaan lahan, dan perencanaan modal, yang tujuan untuk mempermudah dalam proses bercocok tanam. Selanjutnya adalah tujuan. Secara umum, kerja praktek menganalisis sistem agrikultur supply chain menggunakan web dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis perencanaan bibit, perencanaan obat, perencanaan pupuk, perencanaan tenaga kerja, perencanaan lahan, dan perencanaan modal. Kedua, merancang analisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang ketiga, merancang permodelan UML, yaitu use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Yang keempat, merancang database. Tujuan yang keempat, merancang database, yaitu ERD, sistem struktur tabel, dan relasi tabel. Selanjutnya adalah manfaat. Adapun manfaat setelah pembuatan aplikasi sistem adalah: yang pertama, memudahkan petani dalam proses perencanaan tanaman. Yang kedua, membantu petani dalam menentukan jumlah bibit yang diperlukan. Yang ketiga, membantu petani dalam memilih pupuk dan obat yang cocok dalam proses perencanaan tanaman. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Pada aplikasi agrikultur yang dibuat, membatasi ruang lingkup tim analis untuk perencanaan petani, yaitu: yang pertama, memberikan informasi tentang bibit yang akan ditanam dan berapa banyak bibit yang dibutuhkan. Yang kedua, memberikan informasi tentang pupuk yang digunakan sebelum penanaman bibit. Yang ketiga, memberikan informasi tentang obat yang digunakan saat tanaman mengalami permasalahan karena hama atau penyakit. Yang keempat, memberikan informasi tentang berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dari awal perencanaan sampai pemanenan. Yang kelima, memberikan informasi tentang lahan yang akan digunakan dan rekomendasi bibit untuk selanjutnya, yaitu profil instansi. Pusat Studi Pengembangan Teknologi Informasi atau PSPTI merupakan tim teknologi yang berada di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer atau Unsik, Jawa Tengah. PSPTI sudah dibentuk pada tahun 2007 yang diketuai oleh Bapak Dian Asmarajati, Magister Komunikasi, Wakil Ketua Bapak Saifur Rahman, Magister Komunikasi, beserta wakil-wakil yang lain seperti Sekretaris Bendahara, Bidang Pendidik dan Pelatih, Bidang Bakat Minat Mahasiswa, dan Bidang Inkubasi Bisnis. Selanjutnya adalah analis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, user dapat masuk web agrikultur dengan cepat dan mudah. Yang kedua, tampilan yang mudah dimengerti membuat user tidak kesulitan saat menggunakannya. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan warna yang cocok untuk user sehingga semakin betah dan tidak membosankan. Yang keempat, menjamin keamanan profil user sehingga tidak mudah untuk. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional bibit, yaitu sistem dapat melakukan input data bibit, sistem dapat mengetahui bibit yang diperoleh, sistem dapat mengetahui berapa banyak bibit yang dibutuhkan.
Untuk analisis kebutuhan fungsional pupuk, sistem dapat menginput data pupuk, sistem dapat menampilkan jenis pupuk, sistem dapat menampilkan pupuk yang cocok untuk bibit atau tanaman. Selanjutnya kebutuhan fungsional, sistem dapat menginput data obat, sistem dapat menginput data penyakit dan gejala, sistem dapat menampilkan nama penyakit dan obatnya. Untuk analisis kebutuhan fungsional tenaga kerja, yaitu sistem dapat mengetahui upah dan gaji pada tenaga kerja, sistem dapat menentukan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya analisis kebutuhan fungsional pada lahan, yaitu sistem dapat menampilkan pupuk yang cocok untuk campuran lahannya, sistem dapat menentukan berapa banyak bibit dalam lahan tersebut. Selanjutnya kebutuhan fungsional untuk modal, yaitu sistem dapat menginput data modal, sistem dapat mengetahui harga bibit, harga pupuk. Yang selanjutnya adalah perancangan UML, Unified Modeling Language, adalah sebuah bahan pemodelan visual yang dirancang khusus untuk pengembangan dan analisis sistem berorientasi objek. Dan use case diagram adalah urutan interaksi yang saling berkaitan antar sistem dan aktor yang bertujuan untuk memetakan sebuah sistem, menjalankan atau menjelaskan interaksi antara pengguna dan sistem untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Bisa dilihat registrasi include input, terus sistem atau admin bisa login, extend registrasi, terus masuk ke admin atau petani, masuk ke perancangan obat, masuk selanjutnya admin atau petani, masuk ke perancangan obat, include, bisa input, output, update, dan delete. Selanjutnya activity diagram, yaitu menjelaskan alur kerja atau kegiatan di mana program yang sedang dirancang. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Ada berawal dari pendaftaran, petani masuk web, sistem menampilkan, terus masuk registrasi, sistem menampilkan registrasi. Materi lebih lengkapnya bisa di-scan pada bawah kiri. Sequence diagram merupakan suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dengan tanda atau petunjuk untuk komunikasi antara objek-objek tersebut. Ini adalah diagram sequence registrasi. Pertama, petani membuka web yang menampilkan adalah halaman. Terus adapun materi lebih lengkapnya bisa scan materi di bawah ini, kode barcode di bawah ini. Untuk selanjutnya adalah kelas diagram. Secara umum, kelas diagram adalah jenis diagram yang bisa memetakan suatu struktur sistem tertentu dengan cara memodelkan kelas, atribut, operasi, dan juga hubungan antar objek. Yang selanjutnya adalah perancangan ERD atau Entity Relationship Diagram. Adalah diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas di dalam suatu sistem yang diuraikan dengan atributnya dan menjelaskan relasi antara entitas. Yang pertama adalah entitas, terus di dalam entitas itu ada atributnya. Nah, setiap dari entitas terhubung yang namanya relasi. Selanjutnya adalah struktur tabel pada sistem perencanaan. Struktur tabel yang sudah terkumpul berikut dibuat menjadi sistem basis data yang di dalamnya ada beberapa bagian penting yang terdiri dari feed, record, tabel, file, dan data. Record selanjutnya adalah relasi.
tabel pada sistem perencanaan. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel yang lain, yang berfungsi untuk mengatur operasi suatu tabel. Kesimpulan, analisis sistem agrikultur supply chain berbasis web. Yang pertama, hasil rancangan analisis perencanaan sudah dilaksanakan dan hasil yang telah dibuat, yaitu perencanaan bibit, perencanaan obat, perencanaan pupuk, perencanaan tenaga, perencanaan lahan, dan perencanaan modal. Yang kedua, hasil rancangan analisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional telah berhasil dan rancangannya berada di bab 4. Yang ketiga, hasil rancangan analisis dengan model UML sudah berhasil dengan rancangan model use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Dan hasil rancangan analisis database sudah berhasil dengan rancangan PRD, struktur tabel, dan relasi tabel. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.